Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu mengenai pengenalan multimedia. Sebelum ke materinya, perkenalkan dulu nama saya yaitu Farhan Y dengan NIM 2102 Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, kita lanjut saja ke dalam materinya ya. Nah, pada pertamanya, apa sih itu multimedia dengan latar belakangnya? Multimedia merupakan hasil dari perkembangan teknologi komputer dan internet, memadukan teks, gambar, suara, video, dan interaktivitas, perangkat keras yang terjangkau, perangkat lunak pengeditan yang canggih, dan ketersediaan internet telah memungkinkan pengembangan dan distribusi konten multimedia. Penggunaan multimedia mencakup pendidikan, bisnis, hiburan, dan budaya populer, menciptakan pengalaman yang lebih kaya dan dinamis bagi pengguna. Selanjutnya, ada beberapa poin penting nih dalam latar belakang multimedia. Nah, apa saja itu? Yang pertama, perkembangan teknologi. Multimedia berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer dan internet. Peningkatan kecepatan komputasi, kapasitas penyimpanan, dan kecepatan internet telah memungkinkan pengembangan dan distribusi konten multimedia dengan lebih efektif. Yang kedua, kemajuan perangkat lunak. Perangkat lunak pengeditan gambar, audio, dan video telah mengalami perkembangan signifikan. Platform seperti Adobe Creative Suite, Final Cut Pro, dan software sejenisnya memberikan kemampuan yang luas dalam mengelola dan menyusun elemen-elemen multimedia. Yang ketiga, peningkatan ketersediaan perangkat keras. Perangkat keras seperti kamera digital, perekam suara, dan perangkat input lainnya telah semakin terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Hal ini memungkinkan individu maupun organisasi untuk dapat memudah menciptakan konten multimedia. Yang keempat, internet distribusi konten. Ketersediaan internet secara luas telah mengubah cara konten multimedia diakses dan dibagikan. Platform seperti YouTube, Instagram, dan berbagai situs web memfasilitasi distribusi dan berbagi konten multimedia dengan cepat dan efisien. Yang kelima, interaktivitas dan pengalaman pengguna. Pengguna teknologi interaktivitas dalam multimedia telah meningkatkan pengalaman pengguna. Contohnya adalah aplikasi web interaktif, permainan video, dan elemen-elemen interaktif dalam presentasi multimedia. Yang keenam, penggunaan dalam bentuk dan bisnis. Yang keenam, penggunaan dalam pendidikan dan bisnis. Multimedia telah menjadi bagian integral dari pendidikan dan bisnis. Dalam konteks pendidikan, multimedia digunakan untuk menyajikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Di dunia bisnis, multimedia digunakan untuk presentasi pelatihan dan promosi produk atau layanan. Yang ketujuh, pengaruh budaya populer. Perkembangan multimedia juga dipengaruhi oleh budaya populer dan tren, misalnya penggunaan meme, video pendek, dan konten-konten populer di media sosial telah menjadi bagian dari ekosistem multimedia. Nah, selanjutnya mari kita lihat pengertian multimedia. Multimedia adalah istilah yang merujuk pada penggunaan kombinasi berbagai bentuk media, seperti teks, gambar, suara, video, dan elemen interaktif. Dalam satu presentasi atau konten pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang lebih kaya dan dinamis bagi pengguna dengan menyajikan informasi melalui berbagai jenis media. Nah, apa saja sih elemen-elemen utama dalam multimedia? Nah, mari kita lihat. Nah, ada beberapa elemen-elemen utama dalam multimedia, yaitu yang pertama teks. Nah, teks merupakan informasi tertulis atau kata-kata yang disajikan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, ada gambar, representasi visual dalam bentuk foto, ilustrasi, grafik, atau animasi. Yang ketiga, suara, yaitu komponen audio termasuk musik, efek suara, atau narasi. Yang keempat, video,
sekumpulan gambar bergerak yang membentuk urutan visual. Dan yang kelima, interaktivitas, kemampuan pengguna untuk berinteraksi dengan elemen-elemen multimedia seperti tombol, formulir, atau tautan. Nah, selanjutnya keuntungan pengajaran multimedia. Nah, ada beberapa nih keuntungan dari kita belajar multimedia. Mari kita lihat apa saja itu. Yang pertama, peningkatan pemahaman. Yang kedua, pembelajaran yang lebih menarik. Yang ketiga, pengalaman interaktif. Yang keempat, pengajaran yang diversifikasi. Yang kelima, memudahkan pemahaman konsep abstrak. Yang keenam, peningkatan daya ingat. Yang ketujuh, fleksibilitas waktu dan tempat. Yang kedelapan, pembaruan materi dengan mudah. Dan yang kesembilan, penghemat waktu dan biaya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana nih hasilnya? Cukup menyenangkan kan? Nah, jika ada yang ingin bertanya, silahkan tanyakan pada kolom komentar ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.